rumah rohani. Kalau roh kita sehat, dibangun, kuat, kokoh, apa yang terjadi? Lalu untuk membangun, mencapai target dengan target kapasitas yang demikian rupa, membangun rumah rohani itu kira-kira ini bahannya apa ini? Bagaimana caranya? Kalau besok dikirim saya Senin 5 buat bangun rumah, itu rumah untuk kamar kita. Tapi rumah rohani itu semen rohani yang Allah ingin supaya setiap kita membangun yang kuat, kokoh. Dan apa yang terjadi ketika rumah roh kita, ketika kesehatan rohani kita sungguh-sungguh terbangun dalam kehidupan kita. Kita akan lihat berikutnya ini kondisi tanah dan bangunan. Nah, sebelum kita bangun rumah ya, ini firman Tuhan katakan orang percaya itu tubuh Kristus, sebuah bangunan yang dibentuk oleh Tuhan. Kondisi tanah dan bangunan. Sebelum kita akan baca apa yang Tuhan sampaikan, kita harus tahu kondisi tanah dan bangunan. Ada yang pernah lihat tanah yang bergerak? Jadi dibangun berulang-ulang, jalan itu retak lagi, roboh lagi. Kenapa? Karena jalannya tanahnya bergerak, tidak stabil, dan ada bermacam-macam tanah yang ada di dunia ini. Yang kedua, sudah dibangun retak. Nanti kita akan ngomong soal retak ini bagaimana ini. Bangunan yang retak itu kayak apa? Kadang kita nggak menyadari bahwa kita ini sedang seperti bangunan yang retak. Bangunan yang kelihatannya nampak begitu hebat, tapi dalamnya retak. Ketika dalamnya retak seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita sedang ngomong tentang kapasitas. Siapa di sini yang punya tujuan hidup supaya nggak seperti dulu lagi? Nenek moyangku dulu pengemis, naik jadi tukang beca. Maaf, saya nggak menganggap bahwa itu salah ya. Tapi saya ingin ngomong kapasitas. Lalu ada yang kemudian jadi kuli bangunan, jadi buruh biasa. Apakah salah? Enggak salah. Tapi apakah itu tidak bisa dikembangkan kapasitasnya? Caranya bagaimana? Tiap orang punya kapasitas. Kenapa? Ada banyak ribuan, jutaan, miliaran orang bertanya dari setiap daerah. Mereka sama-sama dengar firman Tuhan, mereka sama-sama melayani. Tapi kenapa mereka tidak bisa mencapai kapasitas? Sebabnya apa? Karena latar belakangnya itu tidak diselesaikan. Ketika ada bangunan yang retak seperti ini, itu yang misalnya miring-miring ya, karena tanahnya ambles. Dan sana retak sebuah bangunan yang retak. Apa yang harus kita lakukan? Kalau seandainya ini bangunan tingkat 3 mau dibangun menjadi tingkat 10, apa yang dilakukan? Apakah ini kita sudah tingkat 3 ini? Kalau mau tingkat 10 tinggal nambahin berapa? 7. Bangunlah lagi di atasnya jadi 4. Bangun lagi di atasnya jadi 5 sampai 10. Ketika sudah selesai bangunan tingkat 10, menurut saudara apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Oh, pintar semua. Berarti saya mohon pamit pulang Bu. Sudah pintar semua. Apa yang harus dilakukan agar supaya bangunan tingkat 10 itu kokoh?
dihancurkan. Betul nggak? Siapa yang setuju? Dirobohkan. Kami punya jemaat yang ada di Kelenteng Baru, rusun yang ada di Kelenteng Baru itu, yang depan pendidikan itu ya, itu nanti mau dirobohkan. Ini seluruh yang penghuni-penghuni di situ diminta mereka untuk pindah, segera pindah, Januari Februari ini. Mereka sudah mulai banyak yang pindah, walaupun mereka tetap kasih kesempatan, tapi yang saya dengar keputusan itu adalah rusun akan dirobohkan, dibangun yang baru. Ketika penelitian dianggap ini jangka panjangnya membahayakan jiwa. Rumah akan roboh, rusun akan roboh. Jadi robohkan, dibangun ulang. Saya mau sharing dengan Bapak Saudara yang di sini. Saudara kira-kira membangun rumah seperti apa? Bangunan rohani kita ini seperti apa? Ada banyak orang-orang yang ingin mencapai lebih, target kapasitasnya lebih, tapi nggak peduli dengan dirinya, latar belakangnya, penyebabnya, kondisi dirinya, nggak ngerti. Akibatnya apa? Aku yang mencapai ke sana sampai baru nyampe sedikit runtuh lagi. Dan bangunannya seperti ini. Jangan bangun di atas robohkan dulu. Makanya firman Tuhan katakan nanti kita akan lihat dalam Yeremia ya. Kita baca dulu berikutnya ini Amsal pasal 24 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Amsal pasal 24 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dengan hikmat, yang punya HP suci bisa dibuka karena terlalu jauh ya. Mungkin yang bisa lihat, puji Tuhan. Kalau mata saya sudah usia 60 lebih, jadi untuk jarak jauhnya agak begitu. Amsal 24 ayat yang ketiga, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu dipegang. Dengan hikmat rumah didirikan. Ya, seperti tadi kan hikmat. Kalau dibangun di atasnya lagi, roboh. Lebih baik dihancurkan, bangun ulang dengan fondasi yang kokoh. Ayat yang keempat, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kamar Bapak Ibu Saudara isinya apa? Isinya apa? Kalau misalnya saudara mau beli berbagai pernik perhiasan, berbagai hal untuk mengisi kamar, kira-kira ditaruh di mana? Oh, gini saja Pak Kris, saya akan beli dengan harga yang mahal. Ini branded loh, ini hebat, luar negeri. Beli lagi ya, lalu taruh ke kamar. Beli lagi, beli lagi, begitu tetangganya lihat, ini harganya mahal-mahal kok cuma digeletak no. Betul kan? Harus tahu. Hidup kita itu begitu. Kalau kita ngomong soal kapasitas kesehatan rohani kita, kalau kita ngomong soal talenta kita menemukan ada orang yang kepingin itu, aku harus jadi WL padahal gak bisa. Karunia namanya. Kerjakan sesuai dengan karunia. Kita akan ngomong sedikit tentang hal ini. Tapi untuk membangun sebuah rumah harus dipikir sungguh-sungguh. Ini taruh mana. Dengan hikmat dan dengan pengertian kita membangun sebuah rumah. Lalu bagaimana caranya? Berikutnya dasar utamanya adalah ini ayat yang semua hafal ini. Dalam 1 tahun mungkin khotbahkan 10 sampai 17 kali. Matius pasal yang 7 ayat 24 sampai 27. Kalau terlalu jauh boleh buka Alkitabnya sendiri. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bedanya pakai fondasi batu sama pasir. Jadi kalau mau bangun rumah biar cepat, langsung tata bata, bangun langsung bagus kelihatannya. Yang lain masih bikin fondasi belum selesai, yang satunya sudah jadi. Memang nampak hebat, tapi ketika banjir, badai datang, dampaknya masa yang akan datang. Ada banyak orang percaya, orang-orang Kristen nanggap itu untuk naik itu bisa dengan jalan pintas. Tapi Tuhan kehendaki tidak seperti itu. Tuhan mau bangun kita dulu, dibentuk dulu. Roh saudara harus sehat dulu. Kalau rohani kita sehat, maka kita akan mampu mengerjakan banyak hal. Kenapa? Fondasi. Dan setiap bangun fondasi rohani kita. Siapa di sini yang ingin roboh atau ingin tetap kuat? Kalau engkau ingin mudah roboh, gampang digoncang, pakai fondasi kristal. Jadi fondasi kristal itu nampaknya hebat, bagus, luarnya luar biasa, tapi dalamnya keropos. Begitu kesenggol, pecah, jatuh. Tapi ada banyak orang percaya dalam situasi seperti apapun, dia mampu bertahan, dia kuat, dia kokoh, karena fondasinya kuat. Tidak akan dapat digoncangkan oleh hal apapun. Tidak akan dapat digoncangkan oleh hal apapun. Berikutnya, dalam Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal 12, ini berbicara tentang fondasi yang kokoh. Ayat 26, 27, 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. 23 lagi. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena dia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kembali lagi, dua hal yang bertolak belakang. Ada orang-orang yang mudah digoncang, tapi ada orang-orang yang tidak dapat digoncang. Kira-kira saudara kualitasnya seperti apa? Apakah engkau adalah orang yang gampang digoncang, kena senggol sedikit aja langsung tergoncang? Tapi ada orang-orang yang nggak cuma disenggol, didorong, dipukul, dibanting, dia bangkit lagi. Tapi ada orang-orang yang kena senggol sedikit aja, langsung emosinya meluap, langsung tergoncang. Kenapa demikian? Persoalannya adalah fondasi rohani saudara dibangun di atas pasir. Bagaimana itu? Dibangun di atas pasir tadi. Orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Tapi orang yang melakukan disebutkan dia membangun fondasinya di atas batu. Kalau saudara, roh saudara ingin kuat, mau kuat, terima firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang
mau belajar begini. Apa yang tidak saya mengerti, saya berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, aku lakukan, walaupun aku belum ngerti. Maksudnya Tuhan itu apa? Sampai pada suatu hari, Tuhan berikan rema, dibukakan. Oh, ini maksudnya Tuhan. Kenapa banyak orang-orang yang tidak terima firman Tuhan? Dia terima, dia mendengar, tapi tidak mau melakukan karena dia lebih banyak gunakan logikanya, cara berpikirnya. Kalau cara berpikir kita belum diperbarui oleh Roh Kudus, maka kita tidak mampu mengetahui, memahami kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika tiba saatnya Roh Kudus bukakan, kita baru tahu itu rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal apa yang dapat menggoncangkan hidup saudara? Kira-kira ini. Dalam rumah tangga kita ini kan seringkali ada masalah, pekerjaan, juga di pelayanan di sini nggak ada masalah ya, nggak ada ya. Saya ulang lagi, belum ada yang jawab ini. Di pelayanan di sini nggak ada masalahnya. Berarti ini Bu Eni yang hadir di sini malaikat semua. Saya tahu katakan hari ini nggak ada masalah, tapi dulu ada gesekan nggak? Ada gesekan nggak? Tuhan juga yang gesek seseorang, itu dia punya rencana, Bapak Ibu Saudara. Ketika bergesek satu dengan yang lain, Tuhan punya rencana. Rencana apa? Engkau sedang dididik, dibentuk oleh Tuhan supaya kuat. Dan dalam gesekan-gesekan itu Tuhan sedang menguji hati. Mana yang mau tak angkat ini? Bukan orang, bukan manusia yang angkat. Tuhan akan angkat orang itu. Dan tiba saatnya Tuhan berkata, anakku, engkau telah tahan uji. Dan aku percaya kepadamu. Dan hari ini aku mempercayakan kepadamu. Jadi ketika terjadi gesekan satu dengan yang lain marah. Ini gereja macam apa? Tolong beritahu kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Tolong beritahu kepada saya. Adakah gereja yang sungguh-sungguh tidak ada masalah? Karena ini manusia dengan manusia terjadi goncangan gesekan, maka pasti ada emosi di situ. Karena manusia, roh, jiwa, tubuh. Tapi kalau roh seseorang sehat, goncangan seperti apapun, gesekan seperti apapun, dia tidak akan dapat digoncangkan oleh hal apapun. Enggak. Tuhan ingin saudara tetap kuat kondisi seperti apapun. Jadi ketika ada masalah dalam hidupmu, tiba-tiba ada badai, sakit, keuangan, pekerjaan, rumah tangga atau apapun, Tuhan ingin tahu ke depan engkau mau jadi apa. Tuhan itu gak peduli dengan masalahmu, saudara. Selain kan Paulus itu orang kaya, dia bunuh orang Kristen, dia aniaya orang Kristen, dia seksa di mana-mana. Tapi ketika dia ketemu Yesus, perubahan radikal terjadi. Dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Masa lalu itu sebuah pelajaran bagi setiap orang. Masa lalu adalah sesuatu hal di mana kita belajar banyak hal, di mana kita pernah jatuh di situ, pernah salah, pernah kalah. Tapi bukan soal itu. Makanya Tuhan Paulus katakan, aku nggak mau melek belakang. Aku terus ke depan, lihat Tuhan. Yesus menyiapkan bagiku sebuah mahkota kehidupan. Saya ini waktu awal-awal saya pun belum ngerti Yehuda itu siapa. Karena saya bukan asli orang Kristen. Saya itu kalau ada turis kalau minggu datang ke rumah saya langsung ngomong sama rumah saya, aku pergi. Adik-adikku sudah ke gereja, ke sekolah minggu. Kakakku ke gereja. Aku
Enggak. Jadi demikian lupa. Sampai pada akhirnya Tuhan jamah saya baru sadar. Karena ketika saya bertemu dengan Yesus, perubahan terjadi dalam kehidupan saya. Lalu ketika saya kemudian dibaptis, saya ngomong sama Pak Pendeta saya. Dia tanya, "Ding, nama saya Andi Ding. Saya di sekolah kita tahun tahun 1884. Semua kenalnya saya Andi Ding. Begitu muncul nama Chris Yuda, mereka tanya, Chris Yuda ini siapa? Angkatan berapa? Gak pernah ketemu. Lalu muncullah foto saya. Oh, kamu loh, Ding." Gitu. Nah, ketika saya bertobat, saya dibaptis, dia tanya, pendeta saya, "Kamu pakai nama baptis, kamu pilih sendiri, apa aku yang pilih kamu?" "Aku pilih sendiri." Jadi begitu. Kemudian saya bilang, "Chris Yehuda." Lalu saya sendiri, Chris Yehuda itu siapa? Nah, ini nggak ngerti saya. Yehuda ini ternyata pernah punya masa lalu yang jelek sekali. Tapi kenapa kemudian namanya jadi terkenal di bumi bernama Yahudi? Yahudi kan sama. Kalau kita baca, saya nggak mau ngajar nanti dia dosen bahasa Ibrani. Kan itu hanya huruf vokal, huruf mati ya. Kemudian diterjemahkan demikian rupa sampai sekarang menjadi bahasa Ibrani. Kalau dulu kan bahasa Arab yang hanya berupa huruf-huruf mati saja. Dan kemudian dikenal Yehuda itu Yahudi. Namanya tertanam di bumi ini. Jadi saya berpikir ini hebat. Begitu saya lihat latar belakangnya, kata saudara, "Lo dapat banyak begini." Saya malu. Ngerti ya, namaku bukan Yehuda. Namaku yang bagus lo apa ya? Yang nggak pernah bersalah sama sekali, yang nggak pernah berdosa. Coba sama Daud. Daud juga pernah bersalah. Aduh, saya cari-cari akhirnya karena ketidakmengertian saya terjadi sesuatu dalam diri saya ini. Aduh, sampai akhirnya saya memahami begini. Kenapa Yehuda akhirnya diangkat oleh Tuhan walaupun dia bersalah? Karena dia mengakui kesalahannya. Kenapa Daud yang berbuat seperti ini? Adakah saudara yang melakukan seperti Daud? Tapi kenapa dia mengatakan Daud kapal di surga? Dan saya pelajari, dan saya mulai selidiki. Ternyata dosanya Saul lebih kecil daripada dosanya Daud. Kenapa Saul dibuat, tapi Daud dipertahankan dan diberi anugerah oleh Tuhan, namanya, tahtanya, kekal sampai selamanya. Penyebabnya apa? Saul tidak mau mengakui kesalahannya. Tapi Daud, dia berkata, "Tuhan, aku salah Tuhan. Aku salah, aku berdosa." Kau baca dalam Mazmur 31 dan banyak sekali ayat-ayatnya. "Aku salah Tuhan, aku dosa." Dia mengakui dosanya. Karena orang-orang yang mengakui dosanya adalah orang-orang yang mau berubah. Lupakan masa lalu. Dulu entah siapa. Saya ini, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya bertobat, coba pernahkah ada saudara di sini yang pernah nggak mau ngomong sama papanya 2 tahun? Itu saya. Saya nggak mau. Begitu marah dan mudah benci sekali. Tapi satu kali saya sakit tipes. 2 bulan lebih saya dirangsang. Mama saya ngomong, "Ayo kamu ke rumah sakit." Saya bilang, "Enggak, nak. Kok aku lebih suka mati." Itu orang hidup dan putus asa. Dan ketika saya lagi ada di rumah, di depan rumah saya, itu lagi latihan anak-anak pemuda lokal grup pemuda GBI Nazaret. Saya dulu nggak ngerti kok GBO gereja nggak ngerti. Ketika saya dengar pujian mereka, "Biar kau berjalan dalam suara saya
bagus di dunia. Jadi nggak bisa meneruskan lagi, takut saudara nanti nggak bisa nangkap. Tapi bila kau berjalan dalam sembahyang dengan kelam itu, saya dengar, heran. Orang sekeras ini tiba-tiba turun dari tangga. Saya sakit dulu, kalau sakit saya nggak bisa kemana, jalan saya lemah sekali. Kemudian saya turun, jalan ke depan, terus saya datang sama nyelong sedikit di satu rumah. Saya duduk di situ, kan kenal semua teman-teman saya di kampung. Saya duduk, pemimpinnya ngomong, dia bilang gitu, iya, saya mau duduk. Dengar, selesai mereka latihan, pemimpinnya dekati saya. Mau nggak? Besok tanggal 23 Desember tahun 79 ikut Natalan di BPJS Sawan, Surabaya. Saya bilang tidak mau. Dan hari itu saya bertobat. Saya gabung ke GP Nazaret di Purwakarta. Saya dibentuk oleh Tuhan, dan setelah saya pulang dari Natal, saya datang pada papa saya ini. Sambil nangis ini. Pak, maafkan saya selama ini saya salah. Maafkan saya. Papa saya lihat saya ini, kemudian ngomong, Ben, kamu ganti laki-laki nangis. Lu didikan orang tua juga orang Cina keras sekali. Ben, kamu ganti laki-laki nangis. Loh, saya nggak mau ngomong sama papa saya 2 tahun loh. Tiba-tiba saya datang minta maaf sama dia ngomong kayak gitu. Tapi anehnya, kalau sebelum saya percaya Yesus, wah, itu sudah mungkin saya gebrak meja, saya marah. Saya ini orangnya bukan orang yang ekstrovert, introvert, yang pendiam. Nah, itu orang pendiam itu ternyata bahayanya kalau sampai meledak seperti bom. Sampai akhirnya saya dulu saya mulai nanya di gereja. Saya lepaskan masa lalu saya. Saya lepaskan saya dulu itu belajar banyak hal seni, di teater, di peragaan, dan banyak hal saya belajar. Bagi saya hidup saya itu suatu saat masa depan saya gini. Tapi ketika saya ketemu sama Yesus, berubah total. 3 hari lagi saya akan pentas di teater budaya Jalan Denengkaru, Surabaya. Kami ada lomba 5 kota, Surabaya, Gresik, kemudian Sidoarjo dan sekitarnya itu. Tiba-tiba saya ngomong begini, saya nggak jadi pentas. Teman-teman saya kan marah. Kita berhati berulang-ulang kali. Tiba-tiba saya ngomong nggak jadi, saya mundur. Sejak saat itu saya keluar dari wilayah itu bukan karena seni itu jelek. Tapi lingkungan saya yang jelek. Kami namanya di Teater Bintang Muda Surabaya. Yang ini itu hampir tiap malam bukan rokok, tapi ganja. Orang tuanya tokoh-tokoh, pengusaha-pengusaha, tokoh politik. Tapi lingkungan saya seperti itu. Dan ketika saya bertobat, saya ambil keputusan, saya keluar dari wilayah ini. Dan saya tinggalkan semuanya. Bapak Ibu Saudara, pertemuan dengan Tuhan mengubah segalanya. Ketika Daud melakukan kesalahan, dia minta ampun kepada Tuhan, terjadi perubahan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara, saya nggak peduli karena saya dulu juga jelek. Tiap kali saya, ini maaf ya, kadang-kadang lihat namanya anak ya. Kadang-kadang anak masih muda melakukan sebuah kesalahan, saya mau tegur dengan keras, saya cuma mikir, Tuhan, ampuni saya dulu kayak dia, malah lebih marah dari dia. Tapi Tuhan saya nggak ubah saya. Maksud ya saya akan tegur dia dengan keras sekali sampai menyebabkan dia sakit hati padaku. Saya mau merangkul, kakak ngomong, Bapak kalau ini akibatnya apa, kalau ini hasilnya apa. Oh iya. Dengan kemudian saya bisa ngomong karena punya pengalaman masa lalu saya jelek. Yang terpenting pada akhirnya saya memahami begini, bukan masa laluku, tapi apa yang tidak aku capai pada masa yang akan datang. Karena Tuhan tidak pernah berhenti
untuk setiap rencana dalam pribadi setiap orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan di sini, mari kita akan berubah dengan dasar yang kuat. Nah, berikutnya target kapasitas talenta. Target kapasitas talenta. 1 Korintus 3 ayat 10, 11, 12. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu, aku sebagai seorang ahli bangunan yang tetap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, kumur kering, atau jerami. Target kapasitas rohani. Sekarang kita ngomong soal target hidup saudara, rohani dan jasmani. Tiap orang punya talenta, punya talenta. Tapi semua orang mau mengembangkan kapasitas talentanya. Itu yang jadi masalah. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dari ayat yang kita baca ini, apa target pembangunan hidup rohani saudara? Target kita ini apa? Kalau ingin mencapai target tertentu, kita harus sadar dasar yang kita bangun. Itu dalam Yeremia, entah saya lupa apakah saya masukkan di sini atau tidak, ternyata tidak saya masukkan. Yeremia pasal yang ke-18, Tuhan ngomong gini. Yeremia pergi ke tukang periuk. Yeremia katakan, lihat apa yang terjadi. Ada periuk yang retak, kemudian sang pandunan merusak, menghancurkan periuk itu, dibentuk kembali. Apa maksudnya? Kembali seperti tadi. Bangunan yang sudah retak lebih baik dirobohkan, dibangun ulang. Allah ingin membangun ulang hidup saudara. Lalu tapi masalahnya adalah setelah kita bangun ulang, target kita, pelayanan kita, tujuan hidup kita itu dibangun dengan cara apa? Kalau tadi kita lihat dengan emas, perak, batu permata, kayu, kumur kering, atau jerami, semua akan nampak berikutnya. Saya mau sharing dengan Bapak Ibu begini. Saya itu sudah bertahun-tahun dalam pelayanan. Begitu saya keluar dari sekolah, pelayanan saya itu sebagian besar itu komunitas. Dan dalam pelayanan itu saya menemukan ada banyak orang-orang yang tidak ada artinya diangkat oleh Tuhan karena ketekunannya, kesetiaannya, dan dia mau berubah. Tapi ada orang-orang yang punya kelebihan banyak, otaknya hebat, pengetahuannya luar biasa, firman Tuhannya itu seperti Alkitab berjalan. Dari sekian banyak yang saya temukan adalah orang-orang yang bangun dasar rohnya dengan kuat. Dan orang-orang seperti ini di gereja terjadi gesekan. Dia jadi pemenang. Bukan pemenangnya dia mengalahkan musuhnya untuk menekan atau keputusan-keputusan, tapi dia jadi pemenang, tidak goncang, disikat, disingkirkan di apapun, dia tetap menang. Dia tetap sapa orang itu. Ayo, kalau saudara ada di sini yang pernah sakit hati sama orang lain, kira-kira kalau ketemu sama orang lain itu, orang itu respon kita bagaimana? Respon kita bagaimana? Apakah menghindari
imannya rohani yang kuat, dia nggak dapat digoncangkan, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada masalah. Ketemu, ya udah kita apa baik-baik. Nggak masalah. Kenapa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh hal apapun. Orang-orang imannya kokoh, yang rohaninya sehat, tidak akan dapat digoncangkan dalam situasi, kondisi seperti apapun, dan oleh masalah apapun. Bedanya apa? Rohnya kuat, dia berakar dalam Kristus. Kalau rohnya kuat, nggak apa-apa. Ada masalah apapun, nanti akan nampak. Ini orang yang kuat sama orang yang enggak. Itu rohanya kuat sama rohanya rapuh. Itu yang itu siapa? Dan orang-orang rapuh ini akan marah, mudah tersinggung. Tapi orang-orang yang kuat, dia tak tegak berdiri dan berkata, nggak apa-apa. Dulu aku dengar itu, menerima itu sakit hatiku. Tapi sekarang Roh Kudus ada padaku. Tenang, kekuatan dari Roh Kudus ada atasnya, sehingga tidak dapat digoncangkan oleh hal apapun. Dengan apa Bapak akan bangun hidupnya, Mas? Apa berani? Nah, berikutnya, ayat berikutnya, bagaimana hasil kerjaan? Saya akan bacakan ayat 13, 1 Korintus 13, 1 Korintus 3 ayat 13, 14, 15, 16, 17. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu, saudara dan saya. Kita ini bait Allah dan dibangun rohani kita. Saya ini hasilnya bagaimana kerjaan kita? Ya, kerja keras, melayani. Di rumah mungkin ada yang punya perusahaan, ada yang punya karir, dia kerja keras, tapi hasilnya ke depan hangus, terbakar. Nah, kita mulai menatap kehidupan kita. Karena itu pertanyaannya adalah berikutnya, mengapa gagal? Tidak bisa mencapai target. Kenapa? Ini kunci. Mengapa gagal tidak bisa mencapai target? Yang pertama adalah fondasi yang rapuh, dibangun di atas pasir dengan penangguhan yang melakukan. Yang kedua, bangunan yang retak. Itu berbicara tentang apa, Bapak? Karakter yang retak. Karakter yang retak. Karakter itu dasar. Iman itu percaya penuh. Tapi karakter membentuk seseorang menjadi sebuah pribadi yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Karena itu Paulus berkata pada Timotius, percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Tuhan begini, dia ingin mempercayai seseorang, tapi dia melihat orang itu tidak dapat dipercaya. Karakter yang retak itu karakter semacam apa? Karakter yang retak itu karakter orang yang kepahitan, yang sakit hati, dendam, apalagi kemudian orang yang sangat minder, tidak percaya bahwa Tuhan menyertai, apalagi sakit hati yang mendalam, yang tidak bisa melepaskan pengampunan. Pernah saudara berpikir, dulu waktu saya belum pahami ini, ketika harus mengampuni orang lain, yang terpikir oleh saya adalah
dia sakiti aku kok, malah aku ngampuni dia. Kalau bisa, tak perlu mungkin berpikir demikian. Tapi ternyata ketika saya mulai merenungkan, yang sakit saya sendiri. Ketika saudara sakit hati pada orang lain, dendam pada orang lain itu mungkin gak peduli, dendam ya dendam, sakit hati ya sakit hati ya. Tapi kemudian kita yang sakit hati, gak bisa tidur, gak bisa makan, perut mulus, kepala pusing, datanglah sakit penyakit. Betul nggak? Ketika saudara sakit daripada orang lain, enak enggak? Enggak enak. Dan Tuhan katakan, lepaskan pengampunan. Dan seseorang yang melepaskan pengampunan, Bapak Ibu Saudara, itu melepaskan beban dirinya sendiri. Dia lega, akhirnya terima kasih Tuhan, saya sekarang sudah bebas, bebanku jadi ringan, aku mau lari kemana, aku bisa. Engkau sedang membangun fondasi bangunan rohanimu. Ini dasar pertama. Kenapa Yesus katakan kasih? Hanya kasih yang dapat mengampuni, karena kasih adalah memberi. Kalau engkau menuntut, itu bukan kasih. Kalau engkau tidak bisa mengampuni, itu bukan kasih. Tapi menuntut orang lain berbuat baik kepadamu. Dan hasilnya engkau sakit hati sendiri. Tapi Tuhan sedang cari orang-orang yang mau bangun fondasi hidupnya. Bangunan rohani, lepaskan pengampunan, bebaskan dirimu. Karena sakit hati, dendam, kepahitan yang menyebabkan terjadi pertengkaran, perselisihan, permusuhan, perpecahan yang terjadi di mana-mana, itu dikarenakan yang namanya akar pahit. Dan akar pahit ini selalu nggak boleh lari kemana aja. Sebelum saya tutup ya, saya mau saksi sedikit tentang saya dengan papa saya kan hubungannya begitu buruk. Saya sudah minta ampun, bahkan saya sudah jadi pendeta. Kemudian saya melayani beberapa kota waktu itu, di Malang, di Selawi, saya juga di Karawang, di Purwokerto, di Cirebon, yang terakhir saya di Brebes, Batu Solo. Sampai kemudian di Brebes Losari, saya sudah jadi gembala tiga. Kira-kira menurut saudara, pendeta itu harus suci, harus baik, harus sempurna, harus dewasa. Betul nggak? Tapi saya sudah jadi pendeta, gembala sidang, ada sesuatu dalam diri saya yang ganjel. Tiap kali saya ketemu dengan orang tua yang sebaya dengan papa saya, itu nggak bisa dekat dengan dia. Rasanya ada kemarahan dalam diri saya. Nggak ngerti apa itu. Saya sendiri nggak ngerti. Saya doa, Tuhan, tolong saya apa ini? Tiba-tiba Tuhan ingatkan, masalah Tuhan, papamu bereskan. Walaupun saya sudah minta ampun, papamu itu saya sudah anggap memaafkan dia. Tapi ternyata memori saya dalam diri saya ini masih ada. Jadi kemarahan, dendam ternyata masih ada dalam diri saya. Saya doa. Akhirnya saya ngomong tiap malam saya doa. Saya bernikah dengan Bu Karen. Saya ngomong, Tuhan, aku memaafkan papa saya, tapi hatinya gagal. Tuhan, aku memaafkan papa saya gagal. Kira-kira 3 bulan, 4 bulan kemudian, tiba-tiba seperti air jebol. Tiba-tiba, gagal sekali, lepas. Dan saya sungguh-sungguh bisa mengampuni papa saya. Saya pulang ke Surabaya, saya bilang, papa saya belum. Tapi dalam sekian waktu, Bapak Ibu Saudara, itu menyebabkan seolah-olah saya jauh dari papa saya, jauh dari dia, tetapi kebencian dari dalam nggak bisa jauh dari saya. Saya bawa kemana-mana, dan begitu kemudian saya lepaskan, saya sungguh-sungguh memberikan pengampunan. Saya nggak perlu ceritakan apa masa lalu saya sampai seperti itu, sampai dendam seperti itu, nggak perlu. Tapi karena saya betul-betul percaya Yesus. Nah, ketika kemudian saya melepaskan, enteng, saya nggak lagi punya pemikiran orang yang sebaya dengan papa saya jadi musuh, enggak. Saya malah mengasihi mereka. Bahkan hari ini saya sering kali bersama dengan Bu Karen, dengan orang tua, kami guyon, bercanda. Dulu saya orangnya sensitif, pendiam,
mudah emosi, tapi diubah Tuhan demikian rupa. Akhirnya bisa ketemu dengan orang banyak, bisa memahami mereka, tentang mereka. Itu adalah dikarenakan melepaskan pengampunan. Siapa di sini yang hari-hari ini yang sedang mengalami masa-masa seperti itu? Lepaskan pengampunan. Tata dan bangun fondasi kita. Karena masa depan itu, kapasitas hidup itu akan dikembangkan oleh Tuhan ketika kita sudah selesaikan masalah fondasi ini. Dasar utama ini berakar dalam Kristus, membuat fondasi di mana Tuhan berfirman, engkau dengar firman Tuhan dan melakukan firman itu, maka engkau akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Hidupmu diberkati oleh Tuhan, ditata oleh Tuhan. Satu persatu hal-hal yang menghalangi saudara dilepaskan oleh Tuhan. Dan ketika engkau tahu, kita ngerti ini satu hal yang salah, minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau dipulihkan oleh Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya mengajak saudara untuk baca, mungkin selanjutnya yang terakhir ya, mungkin yang kelihatan boleh bersama-sama dengan saya, atau saya akan bacakan, nanti saudara mengikuti saya. Ini deklarasi iman dari firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Deklarasi. Ya, bersama-sama dengan saya. Deklarasi. Aku bukan pecundang. Aku adalah pemenang. Rumahku tidak roboh. Karena tidak didirikan di atas pasir. Rumahku kokoh. Karena didirikan di atas batu. Berdasar kepada Kristus, berakar di dalam Kristus. Imanku tidak dapat digoncangkan oleh hal apapun. Pekerjaanku tidak terbakar. Tidak mengalami kerugian apapun. Apa yang aku kerjakan mendapat upah yang kekal di surga. Menjadi perhiasan rumah Allah. Tubuhku adalah bait Allah. Dan roh Allah ada di dalamku. Aku adalah pahlawan. Aku adalah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Dengan kekuatan dan anugerah Allah. Aku diberi kesanggupan untuk mencapai target kapasitas. Kapasitas pembangunan rohani dalam hidupku. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk